lama kelamaan orang itu nggak berani, males mau romantis, takut dibilangin bucin lah. Males juga yang mau apa ngedetail takut dibilangin kepo. Ya nggak? Emang kenapa kita dikendalikan orang? Kalau misalnya kamu ingin lebih spesifik atau terstruktur, manfaatnya deh, kita ngomongin manfaatnya. Setelah saya menjalani filsafat Stoikism dalam hidup saya tuh bahagia karena gue sekarang punya boundaries. Boundaries tuh batasan, Ki. Kalau saya sudah nganggap kamu itu ancaman dan nggak baik buat saya, udah ya kita nggak usah temenan. Oke. Walaupun saat ini saya nggak punya temen, it's okay. Saya udah jadi gak takut kehilangan lagi gitu gak saya? Lah itu lebih kepada sosial ya. Tapi kalau kamu tadi bicara hukum, misalnya aku nyakitin apa ya, terus nyakitin kamu, terus kamu melapor atas pasal tidak menyenangkan, ya udah kita nggak bilang gue nggak peduli, nggak bisa, karena udah terkait sama hukum, aturan. Makanya kan Stoikism memang agak rumit sekali lagi. Kalau saya berpikir itu lebih kepada hasil meditasi sebenarnya. Hasil penenangan diri terhadap satu kondisi. Lah gitu itu kan? Kayaknya Stoikism itu kayak semacam bukan meditasi sayang, kayak terapi. Iya betul. Terapi buat orang-orang yang sudah tersakiti apa gitu ya, pokoknya dihancurin sama orang, disakitin, terus tiba-tiba dia nggak tahu mau ngapain gitu. Lah itu akhirnya ketika, tapi aku bukan orang yang depresi ya, bukan frustasi. Makanya garis-garisnya kan kita emang nggak benar-benar bisa dirinci kan. Kalau frustasi nggak, saya dulu punya gangguan panik saya. Jadi saya orang perfeksionis banget ya. Jadi kalau mau bikin sesuatu tuh aku harus perfect tuh. Jadi harus sesuai dengan rencana gitu. Dan saya nggak bisa makan kalau itu nggak sesuai dengan ini loh, nggak berjalan, nggak selesai. Misalnya gini, gue punya acara ya, kalau acara itu belum selesai dan gue nggak akan bisa makan. Gue punya gangguan panik kayak gitu. Gue orang perfeksionis. Tapi sejak Stoikism, karena orang Stoikism itu adalah hidup untuk hari ini. Now, dia nggak akan mikirin nanti, nggak akan punya keinginan lo mau apa nih setelah ini, enggak, udah. Dan itu ternyata selaras dengan apa yang aku dapatkan ketika saya melakukan meditasi vipassana di Buddha. Itu ya nyambung dengan konteks tasawufnya Islam, nyambung, ajaran Buddha juga nyambung, dan sekarang filsafat Stoikism juga nyambung. Jadi orang stoik itu hidup hari ini, nggak udah mikirin. Lah itu yang akhirnya gue nemu bahwa kita nggak bisa ngendaliin hal-hal di luar diri kita. Saya lucu tuh gini, Ki. Ada dulu aku pernah deket sama cowok ya, terus dia bilang gini, kamu jangan kayak gini, nanti orang nggak suka. Ya biarin orang nggak suka mah. Terus aku pernah wawancarain teman gue yang nyai gue, Hanun, sama si Ali yang baru kawin tuh. Terus tiba-tiba ada komentar, saya taruh di YouTube tuh, mungkin sebaiknya pakai kamera, kan gara-gara Ali tuh makan kanan, cuma karena kameranya cermin, jadi dia seakan-akan kiri, gitu, ya kan ya. Terus bilang kan, tolong ya, kalau mau podcast lagi gitu, mau bikin kamera, pokoknya mau wawancara lagi, kameranya jangan pakai cermin, jadi orang yang makan kanan, jadi kelihatannya kiri. Dia jadi karena banyak tuh komentar yang bilang itu kok makannya kiri sih, kok makannya kiri. Terus akhirnya dari pihak pondok nyaranin begitu. Udah biarin aja. Ngapain kita sibuk dikontrol sama orang, dikendalin sama orang. Ikan aku pernah bikin status tuh di WA, lama kelamaan orang itu nggak berani, males mau romantis, takut dibilangin bucin lah. Males juga yang mau apa ngedetail takut dibilangin kepo. Ya enggak? Emang kenapa kita dibilangin bucin, Ngapain kita hidup dikendalikan orang? Lagu gara-gara stoik tuh jadi kayak bukan nggak peduli ya, Ki. Jadi ada orang komen, lah akhirnya, Ki, itu yang membuat mental gue kuat. Gue udah nggak peduli sama omongannya, bukan nggak peduli omongannya orang ya, maksudnya omongan yang buruk lah ya. Kayak misalnya gue gundul kan, kemarin tuh gue gundul, kamu nanti dibilangin begini, biarin, gue nggak peduli udah. Mau apa orang udah, ini badan saya dan saya nggak melakukan kesalahan gitu loh. Nah, biarin. Saya pakai sampir yang udah ya, kain kemana-mana.
lu kayak orang kampung Nov, kok kayak orang desa, kok orang apa. Emang pakai begini saya salah? Oke. Enggak kan? Artinya ada semacam semacam kita juga melihat ini kita tidak melanggar batasan. Melanggar batasan. Jadi artinya di satu sisi stoik itu melihat juga batasannya ini. Dan kita bergerak tidak melanggar norma apapun. Begitu kan? Iya, kayak ginilah sayang. Nih, gue misalnya jatuh cinta sama suami orang. Iya, ini suami orang. Orang stoik itu nggak akan begitu, karena dia melawan dirinya sendiri. Melawan. Emang lu yakin, Nov, lu cinta sama suami orang itu baik? Nggak bisa, lu mau cinta, lu bisa memilih kok untuk untuk stop. Iya, tapi kan kita nggak bisa milih dengan sampai kita jatuh cinta. Tapi kamu juga bisa memilih untuk stop. Nah itu kan udah nggak bener, Ki. Lo mau misalnya, gue cinta kok sama dia, tapi kan secara sosial, secara nurani lo nggak nyaman, udah. Oke. Berarti kalau dulu itu sebenarnya kan stoik itu berusaha mengendalikan apapun. Mengendalikan diri, iya, penguasaan diri. Jadi stoik itu ciri-cirinya misalnya satu, dia tuh udah bisa membedakan, namanya dikotomi kendali. Bisa membedakan mana yang tidak bisa ia kendalikan atau tidak bisa ia ubah dengan yang bisa ia kendalikan dan bisa ia ubah. Udah itu. Tuh, yang kedua, dia bisa punya perspektif yang luas gitu loh. Jadi kalau misalnya ngelihat ini, wah ini salah, coba kita lihat dulu dari belakang. Oh ternyata ini beginilah. Okay. Jadi ngelihatnya lebih luas. Terus yang ketiga, orang-orang stoik itu dia bisa mengendalikan persepsi gini. Kamu tuh nggak akan sakit hati kalau kamu nggak mengizinkan untuk sakit hati. Itu kamu nggak akan kecewa, kan aku pernah nih kecewa, kita juga pernah kecewa gitu, sakit hati banget gitu, tapi nggak bisa kita nyalain orang, karena yang bikin kita sakit hati ya kita sendiri sebenarnya. Bukan nyalahin ya sih, misalnya nih kamu ninggalin aku tuh nggak nyalain kamu, juga nggak nyalahin saya, nggak membenarkan kamu, nggak membenarkan saya, tapi ketika saya udah ngerasa sakit hati gara-gara lu ninggalin gue, nyakitin gue, itu karena saya mengizinkan sakit hatinya, bukan mikirin mana nih yang salah. Kan kamu merasa orang stoik itu kayak merasa bersalah atau menyalahkan diri sendiri. Enggak, tidak mengizinkan aja bahwa saya kecewa. Ya saya kecewa karena saya mengizinkan kecewa. Slow aja gitu ya, santai-santai aja ya. Kalau memang lo kecewa aja, tapi jangan sampai itu di luar kendali kamu. Misalnya di luar diri kamu, ya udah. Biasanya Ki, aku tuh punya 2 HP ya, kayak 2 HP di mana di HP satunya ada WA dan itu hanya saya tok yang tahu nomornya. Saya tuh ngeluarinnya tuh keselnya di situ, udah tuh selesai. Udah selesai. Artinya kita kan punya healing masing-masing ya. Ada yang nangis, ada yang berdoa sama Tuhan, ada yang curhat, ada yang diem aja pergi kemana gitu ya. Nah, gue mungkin healingnya di situ, nulis, udah itu selesai. Tapi karena itu proses bagaimana saya tidak mengizinkan rasa kecewa itu, ya udah tuh. Terus orang stoik itu juga dia selalu ingat sama kematian. Makanya empatinya lebih tinggi tuh. Aduh, nih mau mati gitu. Dan terakhir, orang stoik itu cinta sama takdirnya. Lu tau gak sih takdir itu apa? Apa itu? Apa yuk? Gue mau nanya. Nggak paham saya. Takdir saya nggak menurut lo apa takdir? Nggak pernah berpikir situ. Saya hanya berpikir hidup ya jalannya aja, nggak pernah ada takdir apa. Gue tuh baru ngeh gara-gara kemarin pergi ke rumahnya Pak Jokowi Imron. Ya, dia bilang gini bahwa takdir itu bukan sesuatu yang akan terjadi, tapi yang sedang terjadi. Dan tidak ada yang paling terbaik itu selain takdirnya Allah. Artinya apa? Yang sekarang nih, gue ketemu sama kamu, ini yang terbaik udah. Jadi udah cintai takdirmu. Jadi orang misalnya gue umur sekarang 38 belum kawin, ya gue nggak punya pacar, Ki. Orang tuh nggak percaya kali ya kalau gue tuh jomblo banget. Emang saya lebih baik sendiri daripada gue harus gara-gara untuk apa ya, untuk biar kelihatan sama dengan yang lain. Terus tapi gue gak cinta, misalnya gue gak cinta sama lo, tapi karena lo yang mau sama gue, yaudah deh pacaran. Gue nggak bisa karena pasti akan nyakitin hati lo. Saya lebih baik udah sendiri, gue nyaman dengan sendiri saya, nyaman dengan teman-teman saya. Orang-orang stoik itu gitu.
Kalau dulu Iya, tuh iya. ada gelisah, ada kayak kok gue gak ada yang mau ya, sampai penelitian disertasi gue kan lo tahu tentang kenapa ya laki-laki kok nggak mau sama saya. Dan ternyata disertasi saya salah. Gimana? Setelah selesai ya dokter gue ya, akhirnya nyampe ke sini tuh kan gue pikir laki-laki itu nggak mau sama saya karena gue S3, karena saya udah mapan secara finansial atau gue mandiri ya kan, atau seakan-akan gue kayak nggak butuh laki-laki. Enggak, ternyata Ki, Gimana? salah. Yang faktanya gimana? Ternyata laki-laki itu nggak mau sama saya karena mental gue terlalu kuat. Iya. Gue pernah ketemu sama teman saya tuh kayak gini bilangnya, Nov, seandainya saya single, karena dia udah menikah ya, seandainya gue single, gue cinta mati sama kamu, gue tetap gak akan nikah sama kamu. Loh, kenapa Bang? Kenapa lo gak mau nikah sama saya? Karena Nov, harga diri laki-laki itu bukan di duit, bukan di seks, tapi harga diri laki-laki itu di bagaimana kemampuan dia menyelesaikan masalah rumah tangga. Saya yakin Nov, kalau kita menikah ada masalah nih, karena rumah tangga pasti ada masalah kan. Ada masalah. Kalau skalanya 1 sampai 10, lu tuh udah 10, saya masih 1. Iya. Dan itu sangat-sangat melukai harga diri laki-laki. Bukan persoalan kan, kalau di disertasi saya kan harga diri laki-laki kalau nggak di uang seks. Iya. Ya. Jadi kalau laki-laki tidak mampu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, atau laki-laki tidak mampu memenuhi ekspektasi seksualitas istrinya, maka dia sudah dianggap tak laki, kan gitu. Betul. Ternyata ada lagi Ki, berkembang gitu loh, berkembang. Ketidakmampuan laki-laki menyelesaikan permasalahan rumah tangga dan didahului oleh persoalan si perempuan, itulah harga diri laki-laki juga merasa terancam. Iya. Maka kok bisa? Iya Nov, kalau nanti saya menikah sama kamu, terus ada masalah dalam rumah tangga, kamu itu sudah selesai, udah nyampe 10, saya masih 1. Dan itu melukai harga diri saya sebagai laki-laki. Jadi aku pikir, kenapa laki-laki itu nggak mau sama saya? Atau segen gitu ya. Bukan nggak mau lah, yang senang tuh banyak. Cuma segen, takut, atau merasa insecure gitu ya. Karena gue punya mental yang kuat. Mental yang kuat itu saya dapetin dari Stoikisme. Oke. Iya kan? Orang Stoikisme gitu kan?